Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Sang Maha Kuasa. Sebelum masuk pada inti video, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ardi Wiranata Maugangga. Saya mahasiswa aktif Universitas Negeri Gorontalo, jurusan akuntansi, prodi S1 akuntansi. Saya berasal dari kelas F akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit atau memaparkan kembali pertemuan-pertemuan yang telah dilalui untuk mata kuliah kewarganegaraan. Oke, langsung masuk saja pada inti video. Pada pertemuan 1 kita mempelajari apa Pancasila dan kewarganegaraan. Apa sih Pancasila dan kewarganegaraan? Pancasila merupakan unsur dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, panca dan sila. Pengertian Pancasila yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sedangkan kewarganegaraan sendiri yaitu kewarganegaraan merupakan suatu korelasi antara warga negara dan negara yang menunjukkan adanya kewajiban negara terhadap negara maupun hak yang diterima. Warga negara sendiri adalah orang-orang yang secara hukum merupakan anggota dari satu negara dan juga memiliki hak dan kewajiban di mata hukum. Lanjut pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua kita mempelajari identitas nasional. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi, kita harus cari tahu dulu apa sih pengertian dari identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa. Kalau di Indonesia itu menurut saya keunikannya itu yaitu dari ragam budaya, dari suku, dari bahasa yang sangat banyak dan agama yang sangat ragam tetapi bisa bersatu dalam satu wilayah, dalam satu negara. Nah, faktor-faktor yang menjadi alasan dibentuknya identitas nasional yaitu yang pertama faktor objektif. Faktor objektif meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografi yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, yang mana di Indonesia ini mempunyai identitas nasional tersendiri, yaitu keunikan tersendiri dengan ragam budaya, dengan ragam bahasa, tetapi dapat bersatu, menyatu, dan saling menerima keragaman tersebut. Yang ketiga itu faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang meliputi berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Persatuan yang terjadi itu tidak serta-merta menghilangkan keanekaragaman yang memang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu lahirlah istilah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetap satu jua. Yang keempat itu faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Yang kelima faktor penarik. Yang keenam faktor reaktif. Yang keenam faktor reaktif yaitu meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia, memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Krisis identitas nasional di bidang pendidikan. Identitas nasional menjadi masalah yang serius di Indonesia tercinta ini.
terutama dalam dunia pendidikan Indonesia. Bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki ciri khas dan jati diri sendiri semakin lama semakin terkikis karena perkembangan zaman maupun pengaruh dari budaya asing. Rakyat Indonesia seakan tidak bangga dengan bangsanya sendiri. Contohnya pemakaian produk-produk. Masyarakat lebih senang membeli produk dari brand luar negeri, dan masyarakat Indonesia lebih senang mendatangi destinasi-destinasi wisata yang ada di luar negeri. Padahal destinasi wisata yang ada di Indonesia sendiri tidak kalah bagus, bahkan lebih bagus dari wisata-wisata di luar negeri. Krisis identitas merupakan masalah yang serius. Kita khawatir dengan adanya krisis identitas ini kita menjadi kurang sadar dan menurunnya rasa cinta tanah air. Untuk mengatasi krisis identitas kita perlu mengembangkan rasa nasionalisme, salah satunya dengan cara memakai barang-barang buatan bangsa sendiri. Pada pertemuan ketiga, yaitu kita membahas negara dan pada pertemuan ketiga, negara dan konstitusi. Negara adalah satu wadah atau kumpulan manusia yang berada di suatu wilayah dan dalam satu pemerintahan yang sama. Sedangkan konstitusi atau undang-undang, norma sistem politik yang didokumentasikan secara tertulis maupun tidak tertulis, meliputi keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Ancaman yang dapat terjadi pada negara dan konstitusi yaitu sumber ancaman bisa berasal dari perbedaan ideologi dan falsafah yang bertentangan dengan Pancasila, memudarnya karakter bangsa maupun kepentingan luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Pandangan lainnya adalah krisis kedaulatan NKRI. Dapat juga disebabkan oleh memudarnya karakter bangsa serta menurunnya kesadaran hukum. Salah satu penyebab perubahan sosial tersebut adalah konflik antar kebudayaan, dan tak kalah penting juga ada pengaruh teknologi informasi, baik media cetak maupun elektronik. Informasi yang semakin terbuka di internet mempunyai peran penting bagi kesadaran masyarakat atas kehidupan bernegara. Berubahnya orientasi tata nilai dari idealisme menjadi orientasi pada nilai materi duniawi dan hal-hal yang sifatnya hedonistis semakin menunjukkan pudarnya karakter bangsa Indonesia. Hubungan negara dan warga negara. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintah yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut. Negara juga diartikan sebagai suatu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakatnya demi ketertiban sosial. Tugas utama negara yaitu mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lain. Yang kedua, mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan bersama yang disesuaikan dan diarahkan pada tujuan negara. Unsur-unsur negara sendiri yaitu konstitutif, wilayah, rakyat, pemerintah. Nah, pengertian warga negara sendiri yaitu adalah orang yang terkait dengan sistem hukum negara dan mendapat perlindungan negara. Warga negara secara umum ada anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya. Warga negara adalah orang yang tinggal di dalam sebuah negara dan mengakui semua peraturan yang terkandung di dalam negara tersebut. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri. Contohnya hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari guru, dan sebagainya. Sedangkan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh orang yang berkepentingan. Pada
kita mempelajari demokrasi Indonesia. Teman-teman semua sudah mengetahui apa itu demokrasi, karena demokrasi itu sudah ada di lingkungan kita, maupun dari lingkungan keluarga, lingkungan sahabat, itu sudah kita dari lingkungan keluarga itu sudah termasuk dalam yang namanya demokrasi atau namanya organisasi. Demokrasi Indonesia merupakan negara demokrasi. Demokrasi sendiri memiliki dua kata dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat atau khalayak, dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi bisa disimpulkan pengertian demokrasi yaitu pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kenapa saya katakan kita bisa menemukan demokrasi di mana saja? Yaitu karena kita sendiri adalah rakyat di negara kita. Demokrasi sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Yang kedua, menerapkan ciri konstitusional. Yang ketiga, menyelenggarakan pemilihan umum. Yang keempat, terdapat sistem kepartaian. Demokrasi juga memiliki tujuan, yaitu kebebasan berpendapat, menciptakan keamanan dan ketertiban, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan, membatasi kekuasaan pemerintahan, dan mencegah terjadinya perselisihan. Prinsip demokrasi Indonesia yang pertama berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM, berkedaulatan rakyat, didukung oleh kecerdasan warga negara, menganut sistem pembagian kekuasaan, menerapkan prinsip rule of law, menjamin otonomi daerah, dan berkeadilan sosial. Lanjut pada pertemuan ke-6, kita membahas negara hukum dan hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya, dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Hukum pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan dan pelindungan harkat dan martabat manusia. Negara yang berlandaskan hukum menggunakan aturan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara. Menurut Johan Nasution dalam buku Negara, Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam buku Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia 2013, negara hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Sedangkan menurut guru besar hukum tata negara Jimli Asidiki 2006, negara hukum disebut sebagai bentuk negara yang unik karena seluruh kehendak didasarkan atas hukum. Konsep negara yang tidak menggunakan hukum tentu sangat berbeda dengan negara hukum, sebab untuk menetapkan dan mengatur negara hukum memiliki sebuah puncak sistem berupa konstitusi atau undang-undang dasar. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal ayat 3 Undang-Undang Dasar 1946 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Persoalan yang timbul dalam negara hukum Indonesia yaitu belum terimplementasikan secara menyeluruh dan komprehensif perlindungan hak asasi manusia untuk masyarakat Indonesia. Terbukti masih banyaknya pelanggaran HAM berat maupun ringan yang terjadi di Indonesia, tetapi kita juga tidak bisa menutup mata jika pada era reformasi ini penegakan HAM di Indonesia sudah menunjukkan peningkatan. Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia.
Nah, di negara kita juga kan banyak kita temui kasus-kasus pelanggaran HAM mulai dari pelecehan, dari pembulian, banyak di negara kita. Dan saya harap, dan banyak juga pemerintah-pemerintah, aparat-aparat negara, para polisi yang turun tangan untuk menangani hal tersebut. Tetapi masih banyak juga kita temui hukum di negara kita ini tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Tapi semakin kesini negara kita semakin membaik. Semoga kedepannya negara kita akan semakin maju. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, kita masuk ke pertemuan ke-7, wawasan Nusantara sebagai geopolitik. Apa sih wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, termasuk cara pandang terhadap rakyat, bangsa, serta wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai kesatuan politik, sosial, ekonomi, budaya, serta ketahanan, keamanan. Bangsa Indonesia memiliki wawasan nasional, yaitu wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia secara umum tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang 1945 dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi. Saya ulangi, tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Aspek-aspek Trigatra dan Pancagatra. Aspek Trigatra yaitu Gatra geografi negara. Lokasi posisi geografi Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas perairan dan daratan. Kepulauan Indonesia dikelompokkan menjadi 4 gugusan, yaitu gugusan Papua, gugusan Kepulauan Maluku, gugusan Kepulauan Sunda Kecil, gugusan Kepulauan Sunda Besar. Berdasarkan bentang alamnya, geografi Indonesia dibagi menjadi 3 daerah, yaitu Dangkalan Sahul, Dangkalan Sunda, dan Dangkalan Peralihan. Yang kedua itu aspek Pancagatra. Aspek Pancagatra ada gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra ketahanan keamanan. Balik lagi kita membahas kepada wawasan Nusantara sendiri, yaitu merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Nah, cara pandang yang dimaksud di sini adalah bagaimana negara memperlakukan atau memberlakukan aturan-aturan hukum-hukum yang telah ditetapkan sebelumnya atas, karena begini, banyak hukum-hukum di negara Indonesia yang yang telah dilaksanakan, tetapi banyak juga yang melanggar hukum-hukum tersebut. Nah, saya berharap kedepannya agar lebih tegas lagi untuk memberlakukan hukum-hukum tersebut, dan juga hukum untuk semua negara, untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia, baik itu para pemerintah, baik itu para pejabat, para pengusaha, bahkan sampai kepada pada masyarakat kecil. Ada satu yang menjanggal dalam pikiran saya mengenai hukum dan konstitusi. Hukum dan konstitusi ini kan sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, dan juga Pancasila. Ketika kita berbicara hukum, hukum kita ini semakin kesini kan sudah semakin baik, tetapi kita melihat ke belakang, hukum kita ini tajam ke atas tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Ada apa dengan hukum itu? Apakah hukum di negara kita ini memperhatikan yang ada jabatan, yang mempunyai jabatan mempunyai perlindungan, sedangkan orang yang tidak mempunyai jabatan diberlakukan semena-mena? Contohnya ya, ada kasus yang saya temui baru-baru ini, seorang artis yang dibebaskan karena dia bersikap sopan santun di depan Mahkamah Agung,
tetapi berbalik keadaan, berbalik fakta dengan seorang nenek yang ketahuan mencuri ubi untuk dimakan di tetangganya tetapi dihukum penjara. Ada apa dengan hukum kita? Jadi semoga hukum di negara kita ini semakin membaik, dan juga para pemerintah kita terus beri apresiasi karena mereka selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Baiklah, itulah presentasi materi, penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah karena saya juga masih belajar, dan mohon dimaafkan jika ada kata-kata saya yang menyinggung dan dapat menyakiti hati-hati dari saudara-saudara kita, saudara-saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudara. Terima kasih saya ucapkan kepada yang telah menonton video ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk sama-sama kita demi kebaikan kita bersama. Ingat, subscribe itu gratis, like itu gratis, komen juga itu gratis. Oke, sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.